Fata Morgana. Aku berdiri tegak memandang ke depan, tertegun, terhempas. Kemudian aku menunduk. Kemudian terlihat hatiku, jiwaku penuh luka. Luka karenamu. Janjimu, bicaramu menyanjung dan menghancurkanku. Aku jatuh dan terpelanting. Fata Morgana. Aku menjerit, aku menangis diriku melihatmu ingkar dengan janjimu. Tuhan, ampuni aku. Itu yang bisa kubisikkan di dalam hatiku. Aku menunduk, kemudian terlihat hatiku, jiwaku penuh luka. Luka karenamu. Janjimu, bicaramu menyanjung dan menghancurkanku. Aku jatuh dan terpelanting. Fata Morgana. Aku menjerit, aku menangisi diriku melihatmu ingkar dengan janjimu. Tuhan, ampuni aku. Itu yang bisa aku bisikkan di dalam hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Desmendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi tengah malam. Bagaimana perasaannya? Apakah dia merasakan sama seperti yang kamu merasakan malam ini? Oke. Di sini gue sudah siapkan 4 file, masing-masing diwakili oleh 3 digit angka kembar ya. 000 atau triple zero, 222 atau triple two, dan 888 triple X, dan 999 triple nine. Ini hanya sebagai pembeda ya. Sahabat bisa pilih salah satu atau dipilih ke semuanya, karena ini adalah general reading ya. Energi yang ditarik secara acak dari berbagai macam penjuru atau dimanapun sahabat menemukan video ini ya dan menontonnya. Silahkan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Oke. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai untuk file yang pertama, edisi tengah malam. Bagaimana perasaannya? Apakah dia merasakan sama seperti yang kamu rasakan? Di sini ada triple zero atau 00000. Apabila kamu dengan tidak sengaja melihat angka tersebut atau angka 000, dapat dibilang harapan kamu akan terpenuhi dalam waktu cukup singkat. Tentu ini bukan harapan terkait diri sendiri ya, tetapi untuk umum atau tidak merugikan orang lain ya. Atau mungkin kamu sedang memikirkan kekasih kamu atau seseorang yang kamu sayangi, seperti itu ya. Kemudian saya akan tebar kartunya ya. Bagaimana perasaannya? Apakah dia merasakan sama seperti yang kamu rasakan? Ada kelelahan, ada putus asa, ada kegalauan di hatinya, dan juga ada sebuah emosi ya. Di sini tidak ada kekuatan apapun karena dia kecewa. Entah karena apa, dia saat ini lagi merasakan sebuah kekecewaan, sebuah keputusasaan, sebuah kegalauan, dan sebuah emosi karena sebuah ambisi yang tidak bisa tercapai.
seperti itu ya. Oke, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Dia lagi dalam keadaan putus asa, galau, lelah, dan tidak ada kekuatan apapun karena dia merasa kecewa entah terhadap percintaannya, entah dalam hidupnya. Karena di sini dia merasa ya sebuah keinginan yang tidak tersampaikan seperti itu. Oke, saran kondes, support dia, beri semangat ke dia kalau memang ini adalah ranah kalian ya. Oke, God bless you file 1. Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Di sini ada 3 digit angka kembar 222. Bagaimana perasaannya? Apakah dia merasakan sama seperti yang kamu rasakan? Ya. Melihat angka kembar 222, jika kamu melihat nomor ini secara berulang-ulang, maka kamu perlu tahu bahwa kamu berada di jalan yang sudah ditakdirkan. Nomor ini diyakini akan sering muncul saat seseorang berada di keraguan diri ya. Orang cenderung melihat nomor ini di saat kamu ya bingung dan bertanya-tanya apakah kamu berada di jalur yang benar atau tidak. Yang perlu kamu yakini atau kamu percaya adalah pada diri sendiri dan kenyataannya bahwa semua akan berjalan dengan baik-baik saja seperti semestinya. Oke. Kemudian saya akan tebar kartunya. Bagaimana perasaannya? Apakah dia merasakan sama yang seperti kamu rasakan? Di sini ada the express this. Ada sebuah keputusan tentang cinta yang besar, tentang berbagi kasih, dan tentang sebuah kerinduan. Kamu berdialog dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, karena hubungan ini adalah sebuah keputusan, yaitu selingkuh. Artinya dia sudah mempunyai pasangan, entah istri, entah pacar, entah apa itu ya. Tapi kalian berdiri dengan seseorang yang sudah punya pasangan dan dia sangat mencintai kamu seperti kamu mencintai dia. Itu yang jadi keputusan di hatinya ya. Dia saat ini merindukan kamu seperti itu ya. Jadi kau disarankan ini adalah hubungan terlarang sih ya menurut Kondes. Pertimbangkan kembali aja ya. Nggak ada salah Des ya, nggak ada salah. Ini adalah cinta adalah anugerah dari Allah, tetapi ini adalah cinta yang terlarang ya. Oke. Harus siap dengan segala resiko nanti yang akan terjadi ya. Oke, itu saran Kondes saja. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Bagaimana perasaannya? Apakah dia merasakan sama seperti yang kamu rasakan? Di sini ada di triple 8 atau triple X atau 3 digit angka kembar 888. Ya. 888 adalah keseimbangan. Jika sering melihat angka 8, maka itu artinya bahwa semesta ingin memberitahukan ke kamu bahwa saat ini keseimbangan kamu dengan pikiran, tindakan, dan alam semesta sudah selaras seperti itu ya. Oke. Kemudian saya akan tebar kartunya. Bagaimana perasaannya? Apakah dia merasakan sama seperti yang kamu rasakan? Ada orang masa lalu, ada the Chariot, ada the Empress, ada the Hierophant, dan ada King of Swords ya. Ada orang masa lalu saat ini di hatinya, di pikirannya ya. Seorang yang bisa jadi seseorang ini lagi menunggu kelahiran ya. Ini Kondes lihat seperti itu ya. Dan hubungan dengan kamu aja kesenangan saja atau
ya hubungan horizontal antara manusia dengan manusia, dengan umat dengan umat gitu ya. Itu makanya dia berani karena dia lagi menunggu sebuah kelahiran. Di antaranya ada yang seperti itu, tetapi ada juga yang memang juga dia mempunyai orang masa lalu dan dia masih berusaha keras untuk mendapatkan pasangan orang masa lalu itu, seperti itu ya. Ada sebagian yang memang lagi menunggu kelahiran ya, tetapi dalam waktu luang itu dia menggunakan atau ada peluang menggunakan untuk terhubung dengan kamu sebatas kesenangan dunia saja, seperti itu ya. Ada sebagian yang seperti itu, ada sebagian yang memang dia masih menginginkan pasangannya orang masa lalu dan dia masih berjuang untuk orang masa lalu itu ya. Oke. Gak ada cinta ya di sini, adanya kesenangan dunia saja. Oke, file 3, saran Kondes. Pertimbangkan, kilas balik kembali hubungan seperti apa yang kalian sedang jalani ya, dan siap move on aja ya. Tapi selebihnya terserah kalian ya, karena di sini Kondes nggak melihat ada cinta sih, cuma melihat sebatas kesenangan dunia aja sebelum terluka, antisipasi aja ya. Oke, siap dengan segala resiko ya, tetap bersandar pada Allah, tetap bermohon pada Allah. File 3, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan ke file yang keempat ya. 3 dikit angka kembar 999, triple nines, dimaknainya memulai hal yang baru, dimaknainya seperti itu. Angka ini memberikan isyarat pada kita agar menyudahi kekalahan dan ikhlas melepaskan apapun yang tidak lagi bermanfaat. Lebih baik melangkah memulai kehidupan baru dan bersiap-siap untuk naik ke level yang lebih tinggi. Oke. File 4. Untuk apa kita melakukan hal-hal, menunggu hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita, yang hanya bisa menguras air mata, hanya bisa menguras energi, menguras finansial kita? Buat apa? Itulah makna daripada triple 9. Kita bisa memulai hal yang baru dengan cara meninggalkan hal yang tidak bermanfaat ya. Oke, edisi tengah malam, bagaimana perasaannya? Apakah dia merasakan sama seperti yang kamu rasakan? Ada sebuah awalan the pool, ada King of Swords, tanggung jawab, ada ketidakstabilan atau labil, adanya beban tanggung jawab yang harus dia pikul ya, dan tidak terjadi kesesuaian hati. Hubungan ini tidak nyambung ya. Ada pengkhianatan juga ya. Hubungan ini tidak nyambung. Mungkin awal-awalnya indah, bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku ini, aku itu gitu. Tetapi sebetulnya dia dalam keadaan labil setelah kembali menoleh ke belakang. Dia punya tanggung jawab yang besar dan hubungan ini membuat tidak stabil. Dia sendiri labil karena memang seharusnya dia fokus pada tanggung jawabnya. Sebetulnya tidak menyukai hubungan ini ya. Maksudnya dia sebetulnya di antaranya dia punya tanggung jawab dan dia sudah merasa tidak menyukai, makanya dia berkhianat terhubung dengan kamu, ya, karena dia saat itu labil dan sudah merasa tanggung jawabnya begitu berat. Dia kayak mencari selingan gitu loh, untuk bisa intermezzo ya, cari selingan gitu ya, agar dia merasa sedikit terhibur karena beban tanggung jawab yang sangat berat yang dia harus pikul. Dan hubungan kalian ini adalah termasuk hubungan pengkhianatan karena dia mempunyai sebuah tanggung jawab yang harus benar-benar dia pertanggungjawabkan. Misalkan mempunyai anak ya, single parent yang punya anak, harus ngurusin anaknya, sedang dia harus bekerja keras untuk anaknya. Nah, dia iseng-iseng ya ketemu dengan kamu. Pas ketemu itu dalam keadaan dia labil ya, dia kayak macam bukan mencari hiburan ya, bisa jadi juga, atau kalau bisa ya untung-untungan manipulasi seperti itu,
siapa tahu kamu bisa dimanfaatkan uangnya, finansialnya, karena dia di sini ada tanggung jawab besar dan dia mengkhianati sini ya, mengkhianati. Bisa jadi dia dikhianati oleh orang masa lalu dan saat ini dia menanggung beban yang sangat besar. Dan inilah yang kamu jadi sasaran, itu adalah kamu janji-janji manis yang tidak kunjung terbukti dan melukai. Ya kalau gue sarankan, nggak ada cinta sama sekali. Ya, yang ada adalah penderitaan dia, tanggung jawab. Ya, dan tidak, tapi bisa jadi kamu hanya dimanipulasi sebagai memanfaatkan kamu untuk sebagai motivasinya, atau finansialnya, atau untuk kesenangan saja. Seperti itu. Pertimbangkan kembali kalau kalian ada di ranah ini ya. Sepertinya file 1, file 2, file 3, 4 tidak jauh-jauh berbeda. Semuanya mengarah ke arah tidak ada cinta. Seperti itu saat ini ya, untuk kalian yang memilih file ini dan ini adalah ranah kalian. Pertimbangkan kembali, koreksi kembali, kilas balik kembali, resikonya apa, manfaatnya apa, seperti itu ya. Oke? Tapi aku jatuh cinta, Nes. Ya, kalau udah main hati itu berat urusannya ya. Tapi kalian kalau ingin move on pelan-pelan ya. Oke? File 1, file 2, file 3, file 4 sudah kami sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu kembalikan pada Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu serahkan pada Yang Maha Kuasa. Karena beban berat apapun kalau kita bersandar pada Yang Maha Kuasa, Allah akan turun tangan. Karena Allah tahu kapan kita akan diberikan pertolongan yang tepat ya. Allah akan memberikan pertolongan kita tepat waktu. Itu aja. Kita lebih bersandar, bermohon padanya, karena hanya Allah yang berkuasa mengizinkan dan mengetahui baik buruknya hubungan ataupun perjalanan hidup kita ya. Kita adalah pemain ya, jadi ikutin skenario Allah dan jalani dengan ikhlas. Tetap bersyukur dalam segala keadaan dan tetap jadilah orang baik. Ada kesalahan, ada milik kondisi mendes tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya lah kita memohon segala sesuatu dan bersandar, menyandarkan segala sesuatu harapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati.